من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثالث والرابع الحضر والسفر من القرآن من القرآن والسفر كآية التيمم مائدة بذات جيش فعلمي والسفر كآية التيمم مائدة بذات جيش فعلمي. Wasafari yang dimaksudkan dengan safari minal Qur'an daripada Quran, yang dimaksudkan dengan safari daripada Quran ka ayat tayammumi, seperti ayat tayammum allati fi maidatin, yang ianya ada pada surah Al-Maidah. Awwaluha ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, al-ayah. Ayat tayammum yang ada di situ merupakan daripada ayat safari, ya. Fa innaha, lihat pada syarih, qala syarih, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati al-ayata fa innaha nuzilat bi mahalli yusamma dzat jaish. Ini ayat diturunkan di Dzatul Jaish wa huwa kama fil Fathi, sebagaimana ini disebutkan dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Asqalani, naqalan, dinukilkan ani Ibn Tin, daripada Ibn Tin, mu'tamidan lahu, dan i'timadkan laginya, wara'ad Dzul Hulaifah, di belakang daripada Dzul Hulaifah. Jadi Dzatul Jaish itu ceritanya diterangkan atau dinukilkan daripada kitab Fathul Bari. Auhiya, atau kata nazim, qala nazim, auhiya bil baidai, atau dia di Baida. Dzatul Jaish itu atau dia di Baida, turun daripada Baida. Hiya, berkata syarih, wal Baida hiya Dzul Hulaifah biqalbi minal madinati min tariqi Makkah. Yang dikatakan dengan Baida adalah satu tempat yang dikatakan dengan Dzul Hulaifah, dekat dengan kota Madinah, tariq kepada Makkah Al-Mukarramah. Jadi ayat tayamum ini turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu musafir di dekat dengan Dzatul Jaish atau di Baida. Baida itu dekat dengan Dzul Hulaifah, berhampiran dengan kota Madinatul Munawwarah, jalur kepada Makkah Al-Mukarramah. Ini kita biasa kalau umrah kita akan lalui. Ya, orang yang umrah itu dia akan kepada Bir Ali, ya, atau Bir Ali Dzul Hulaifah sebagai tempat mikotnya. Fa'alam, ketahuilah oleh kamu, wa itu yang ditanauil khilaf, untuk menceritakan tentang khilaf yang ada. Ada yang mengatakan Dzatul Jaish, ada yang mengatakan Baida. Hiya, ianya ayatul tayammum madhkura nuzilat, diturunkan bil Baida ya Dzul Hulaifah kama marra anifan. Mana Baida? Baida itu Dzul Hulaifah, dekat dengan kota Madinah. Jadi auja itu tanwi' khilaf. Ada yang mengatakan Dzatul Jaish, ada yang mengatakan Baida. Wa ala kullin, setiap daripada sama ada Dzatul Jaish ataupun Baida,
fa innaha nuzilat fi qapul min al-ghazwatil al-Marisha, yang dianya adalah merupakan ayat yang turun kepada kelompok ya ghazwah peperangan Marisha, wahum dakhilun al-Madinah, yang mereka itu masuk kepada kota Madinah, kama tabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana yang sabit hadisnya daripada Sayyidah Aisyah. Wa kanat fi Sya'ban sanata 6 atau 5 atau 4. Ini terjadi pada bulan Sya'ban pada tahun 6 atau 5 atau 4. Aqwalun thalathah, memiliki 3 qaul perkataan. Wa amma ayatut tayammum allati fin nisa, adapun ayat tayammum pada surah An-Nisa, fa inha nuzilat fi ba'di asfari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan ayat yang turun pada sebagian musafirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama akhraj Ibnu Mardawih anil Asla bin Suraik, sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Mardawih. Jadi ayat tayamum itu yang keluar ya bukan pada cerita masalah musafirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada surah An-Nisa, tapi surah Al-Maidah. Thumma al-Fathi, kemudian surah Al-Fathi, inna fatahna laka fatham mubina, nuzilat fi qara'il ghamim. Thumma al-Fathi fi qara'il ghanim, kemudian surah Al-Fathi diturunkan di qara'il ghamim dengan huruf mim, ghamim. Ya man yaqtafi, wahai orang yang mengikuti jalan mereka. Yuqra'u binaqli tanwini qara'in ila hamzatin lil waznin, dibaca dengan nukilan tanwin pada ra'i kepada hamzah. Wal ghamim ala wazani karim kama fi misbah. Jadi ghamim karim fa'il. Wadin bainahu wa bainal madinati nahwa 170 mailan, satu lembah di antaranya dan di antara kota Madinah sebanyak sejauh 170 mil. Kota atau lembah yang berada jarak di antaranya dan di antara Madinah sebanyak 170 mil. Wa baina Makkah 30 mailan, dan di antaranya dan di antara Mekah adalah 30 mil. Mana yang paling dekat? Mekah atau Madinah? Mekah. Karena cuma 30 mil. Wa min Asafan ilaihi 3 amyal. Dan dari Asafan kepada Qar'aghamim itu sebanyak 30 mil. Lebih dekat lagi. 3 mil ya. Telah amyal 3 mil. Yang tadi Mekah 30 mil, ni 3 mil. Kalau ya man yakhtafi itu adalah takmilah daripada nazim. Wa kaunu suratul Fathi nuzilat, dan keadaan surah Fathi itu diturunkan fi qara'in ghamim ma huwa rawahul Bukhari an Zaid bin Aslam, apa yang telah diriwayatkan oleh Bukhari daripada Zaid bin Aslam an abihi, daripada ayahnya Aslam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasiru fi ba'di asfarihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan pada sebagian musafirnya, wal Umar ibn Khattab yasiru ma'hu lailan, sementara Umar bersama beliau berjalan. Fasalahu Umar an syai'in, maka Umar bertanya kepada beliau tentang sesuatu, falam yujibhu, maka Nabi tak menjawabnya. Tsumma sa'alahu falam yujibhu, tanya lagi, tak jawab Nabi. Tsumma sa'alahu falam yujibhu, faqala Umar taqilatka ummuk. Nazarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat
kullu dzalika la yujibu. Ditanya 3 kali enggak dijawab-jawab. Jadi kadang-kadang para sahabat itu kalau ditanyanya enggak Nabi jawab, mereka takut. Takut nanti menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hormatnya mereka. Asalkan begitu saja pun dah takut mereka, apalagi kalau dipanggil Nabi. Mereka kalau dipanggil Nabi, berarti mereka mesti datanglah itu. Jadi di hadapan Nabi mereka begitu menjaga adab. Qala Umar faharraktu ba'iri hatta kuntu amaman nas. Maka dia gerakkan ya tunggangan dia ke depan manusia. Wa khasyitu ayunazzila fiyal Qur'an. Dia takut Al-Quran akan turun bercerita tentang dia. Pamana syibtu an sami'tu sarikhan yasruhu bi. Maka tak lama aku dengarkan orang yang mengatakan menjerit. Wa qala qultu laqad khasyitu ayunazzila fiyal Qur'an. Aku sangat takut akan datang Quran menceritakan tentang tadi, padahal belum tahu lagi. Ya Nabi SAW, apa begini. Enggak jawab Nabi SAW. Nabi lagi dalam keadaan sibuk. Takut dia. Faqala faji'tu Rasulullah SAW fasallamtu alaih. Maka aku datang ke Rasulullah, aku salam dia. Faqala laqad unzilat alayya laylatan suratun lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Dah terturunkan kepadaku satu malam satu surah, dia lebih suka aku dengarkan daripada terbitnya matahari. Setiap kita semuanya suka matahari terbit, betul enggak? Apalagi yang katanya umpamanya mau mendapatkan pekerjaan, wah besok ini insyaAllah dapat pekerjaan baru, wah itu dah nunggu matahari kapan terbitnya kan begitu. Kalau yang mau umrah, mau berangkat umrah, selalu tengok jam berapa ini. Kenapa mau pergi ke airport umpamanya kan? Yang punya pacar, itu katanya besok mau jumpa, tengok jam terus, jam berapa ini. Nah, Nabi SAW mengatakan, saya lebih suka dengan surah ini turun daripada bumi atau matahari terbit. Wah, Masya Allah, bagaimana hebatnya itu. Tsumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca inna fatahna laka fatham mubina. Satu hal yang begitu besar sekali. Nantian Nabi SAW dengan penaklukan kota Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina. Wa qalu nazarta bizai mukhaffafah bermakna alhahtu alaih wa ballaghtu fi su'alihi. Kalau alhah ini terus menerus minta tanya, berlebihan dalam menanya, mengulanginya, itu yang dimaksudkan. Wal muradu bi ba'di asfarihi al-hadithiyah Hudaybiyah, yang dimaksudkan dengan sebagian musafirnya itu adalah Hudaybiyah kama fil Qastolani, sebagaimana di dalam Qastolani. Ini bagi para ustad-ustad lah ya. Falam yajibhu, di bawah katanya begini. Nomor 1, Al-Fadhani mengatakan yustabadu minhu annahu laisa likulli su'alin jawabun. Diambil dari situ, tidak setiap soal mesti ada jawab. Jadi kalau ada pengajian, ada seorang murid kadang-kadang mengacau, mengetes, coba, atau membuatkan fitnah untuk kita, tidak perlu jawab, tidak perlu dijawab, karena nggak ada gunanya. Dulu Syekh Muhammad Amin Kutubi, Syekh Muhammad Amin Harori mengajar di kota Mekah, di Masjidil Haram. Dialah terakhir orang ahli sunnah wal jemaah yang mengajar di Mekah. Itu muridnya itu di sana yang masuk itu
Kadang-kadang kaum Wahabi itu, saya suka menanyakan sesuatu perkara pelik-pelik untuk mencoba Syekh Muhammad Amin Al-Harari apakah dia akan jawab sesuai dengan pendapat-pendapat Wahabi atau tidak. Karena kalau dianya menjawab dengan pendapat yang bukan Wahabi, dia akan dikeluarkan. Enggak boleh lagi ngajar di Makkah Al-Mukarramah. Karena syaratnya memang syarat utama dalam mengajar di Masjidil Haram Makkah, pertama mesti Wahabi. Itu syarat yang pertama. La yajuzu ayyakuna mualliman aw mudarrisan bi Masjidil Haram illa ayyakuna wahabiyan. Mesti orang yang Wahabi. Kalau enggak Wahabi enggak boleh ngajar itu. Bukan mestinya syaratnya alim. Enggak, banyak lagi di Mekah ahli sunnah wal jamaah yang lebih alim. Syekh Muhammad Amin Al-Harari itu alim sekali itu. Jadi mereka coba untuk bertanya kepadanya, dia jawab. Jawabnya yang lain. Atau dia enggak jawab. Selamat dia. Jadi tengok, kita mesti cerdik zaman sekarang ni. Karena ada orang datang bukan untuk mengaji, untuk mengacau. Orang datang bukan untuk apa? Untuk dapatkan istifadah. Tapi untuk mencoba kita supaya kita jatuh. Begitu. Jadi benda begitu sepertinya tidak boleh dijawab. Tidak perlu dijawab. Bal as-sukutu qad yakunu jawaban li ba'dil kalam. Bahkan diam, ya, bahkan diam terkadang itu merupakan jawaban bagi sebagian perkataan. Bertanya dia macam-macam, bertanya masalah politik. Saya kalau orang bertanya sama politik, saya di daerah seperti ini, saya tak akan menjawab itu. Bukan bagian saya nak jawab ke politik. Kenapa kita masalah politik? Gitu. Kenapa? Karena dia kerjanya untuk menjatuhkan kita kan. Maka tak perlu dijawab. Ini para guru apalah kepada kita, ya. Karena banyak orang yang banyak menjatuhkan. Satu yang ingin saya sampaikan kepada kita, tolonglah sesama kita ahli sunnah wal jamaah saling bantu membantu, bahu membahu, tolong menolong, jangan saling jatuh menjatuhkan. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Kadang-kadang tahu ada kawan kita diserang begini-begini, dia ikut juga menyerang, padahal dia ahli sunnah wal jamaah. Apa permasalahan problemnya enggak tahu, tapi ikut juga menyerang. Itu satu kesalahan. Saling bantu membantu, karena musuh kita lebih besar lagi. Musuh kita besar. Musuh ahli sunnah wal jamaah ini biar tahu, liberal paling besar itu. Azhar Asy-Syarif, tahu Al-Azhar Asy-Syarif? Itu musuhnya bukan Wahabi saja, liberal paling kuatnya itu. Liberal adalah musuh yang paling besar sekali bagi Al-Azhar Asy-Syarif, biar kamu tahu. Jadi musuh kita enggak pernah tidur, kita aja yang tidur nyenyak. Ya. Jadi tolonglah sama-sama ahli sunnah wal jamaah, kita saling tolong menolong. Tahu kita, oh ustaz itu ahli sunnah wal jamaah, berjuang untuk ahli sunnah wal jamaah, kita tolong dia. Jangan kita menambahkan lagi beban orang itu. Jangan menambahkan lagi untuk menjelek-jelekkan, untuk mengapakannya. Ya, senanglah orang-orang lain musuhnya. Ya, senanglah musuh-musuh yang lain. Tidak boleh begitu, sama-sama kita semuanya. Makanya juga orang yang bijak adalah orang yang mengontrol semuanya. Mengontrol perkataannya, mengontrol jawabannya. Apakah pertanyaan itu perlu dijawab atau enggak? Pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang maklumlah, kerja dia menanya aja. Pernah terjadi sama saya begitu. Minta maaf, saya pernah terjadi sama saya seorang murid. Itu udah muridnya daripada Mesir dulu kian. Saya tidak tahu dia kerja begitu. Orang lagi ribut masalah apa? Masalah kalamullah. Nah, saya tak mau besar-besarkan permasalahan itu. Dia tanya sama saya, apa permasalahan daripada Pak Dail dengan permasalahan daripada si ini, si Polan, perang. Orang itu bertanya sama saya melalui Facebook, ya saya jawablah. Rupanya dia scan apa itu?
Screenshot apa namanya? Screenshot. Dia screenshot kemudian dia tebarkan. Sudah dia screenshotkan, dia tebarkan kepada kawan-kawannya. Dah orang yang memang ya ta'assub dengan tariknya Pak Dail hantam saya tanpa tahu saya. Itu bukan pekerjaan itu. Makanya sampai sekarang orang bertanya sama saya di Facebook, saya nggak akan jawab. Karena orang sekarang apa-apa semuanya bisa diapain mereka. Tujuannya untuk fitnah. Fitnah bertebaran kemana-mana. Padahal saya jelas mengatakan, kalau sekiranya Pak Dail boleh seperti ini, kenapa orang lain boleh nggak boleh seperti ini? Kan begitu. Ijazatnya seperti itu, ijazat kita seperti ini. Karena sebelum dia, para ulama-ulama menggunakan kalimat yang lain, kan? Begitu. Kalau dia dibuatnya begini-begini, dah orang yang nggak paham sebanyaknya saya terangkan, akhirnya memfitnah dirinya, kan? Nah itu. Makanya sekarang sangat berhati-hati. Saya juga sangat berhati-hati. Jadi tidak setiap pertanyaan memerlukan jawaban. Itu di Facebook saya berapa banyak jawab pertanyaan. Banyak pertanyaan. Minta maaf saya nggak mau jawab. Imam Malik aja pun 33 pertanyaan dia kata wallah alam. Saya nggak butuh, nggak perlu saya orang mengatakan oh kamu alim kali ya, nggak perlu. Ada orang tanya sama saya apa hukumnya begini, saya nggak mau jawab. Nggak perlu saya katakan kamu alim kali ya begini, nggak perlu saya. Yang penting saya aman-aman saja, nggak ada fitnah dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, pertanyaan-pertanyaan menjatuhkan dan sebagainya. Innamal a'malu binniyat. Maka kita sebagai ustadz mesti berhati-hati terhadap hal itu. Nah, mengenai Nabi SAW tak menjawabnya bukan karena mungkin dia nggak suka dengan pertanyaan itu. Ada perkara yang lain. Mungkin kemungkinan besar beliau lagi sibuk dalam keadaan mendengarkan wahyu Allah SWT. Nah, itu yang mengakibatkan beliau sibuk. Ya. Jadi minta maaf, kita semuanya para ustaz-ustaz sekaliannya mesti cerdiklah dalam dunia ini. Karena orang setiap harinya selalu nunggu kita punya salah. Bukan nunggu fawaid. Bukan menunggu fawaid, tapi nunggu kita punya salah. Bila ustaz itu bercakap salah. Nah, itu yang jadi masalah. Bila sudah salah, maka dibuatkanlah Facebook. Orang yang seperti itu orang yang tak takut Allah. Orang yang tak takut Allah. Dah? Minta maaflah saya. Orang yang seperti itu, pertama tak takut Allah, yang kedua memang tidak ada dalam hatinya ingin berbuat kebaikan. Kalau ada, dia datang. Kalau salah ustaz tu datang dia, tegurnya baik-baik. Atau salah ada Facebook, dia bicara dengan Facebook itu diam-diam, tidak perlu disampaikan. Apalagi umpamanya di YouTube, apalagi umpamanya dibuat YouTube, saudara sekaliannya. Ustaz ni telah salah, begini-begini. Allahumma salli Muhammad. Datang bicara, munaqashah dan sebagainya. Wa biminat taqu wa ba'du yauman. Dan turunnya ayat ini di Mina yaitu ittaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ayat ini diturunkan di Mina. Kama qala Nazim, sebagaimana Nazim mengatakan. Wa ba'du yauman bidhammi ay wa ba'du. Wa ba'da ittaqu. Wa ba'da ittaqu, dan setelah ittaqu wa turja'una awali hadza, dan awalnya ini khatmah sebagai penutupnya. Auli hadza khatmah, perintah daripada ila ij'al, tali, jadikan yang seterusnya. Jadi di kota di Mina
turun ittaqu yauman turja'una fihi ilallah. Itu turun. Dan setelah daripada ittaqu yauman turja'una au li hadza khatmah, jadikanlah ya ayat ila seterusnya. Wa yauma fathin, dan pada hari fathi, penaklukan kota Mekah, ay fathi Makkah ayatan. Jadi dalam keadaan Fatu Mekah turun lagi ayat. Apa ayatnya? Amanar rasulu bima unzila ila akhir surah, pada akhir surah, ya Saul, yang wahai orang yang banyak bertanya. Jadi bilakah ayat amanar rasul itu diturunkan? Ketika waktu Fatu Mekah, ya, sampai akhirnya. Wa yauma badrin, pada peperangan Badar. Terjadi pada peperangan Badar, surat Al-Anfal 5. Turun surah Anfal, berserta hadani khasmani. Ayat hadani khasmani wa ma ba'du taba, dan setelahnya itu mengikut juga. Jadi ketika waktu perang Badar turun ayat surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, ya. Ma'a hadani, turun juga ayat hadani khasmani, dan setelahnya itu mengikut. Di bawah syarih mengatakan wa nuzlat yauma badrin, diturunkan pada hari Badar surat Al-Anfal kulliha, surah Anfal semuanya, beserta ma'a ayati hadani khasmani, beserta dengan beserta dengan ayat hadani khasmani, wa ma ba'd, dan apa yang setelah itu ayat ba'da khasmani ala kaunihi taba, keadaan dia mengikut. Maknanya setelah itu juga ikut, termasuk turun pada Yaum Badar. Ilal hamid, sampai kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala Hamid. Lima ruwiya Ahmad an Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas, qala lamma kana yaumu badrin qutila akhi Umair, manakala terjadi perang Badar terbunuhlah saudara saya Umair. Faqataltu Sa'id bin Wa'as, maka aku bunuhlah Sa'id bin As, wa akhadtu sayfahu, dan aku ambil pedangnya. Fa'ataitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pedang tersebut. Faqala idhab fatrahu, pergilah kamu dan campaklah pedang itu. Faraja'tu wa bi ma la ya'lamu illallah min qatli akhi, dan diri saya yang tidaklah mengetahuinya kecuali Allah SWT daripada terbunuhnya saudaraku. Setelah terjadinya pembunuhan itu kacau dia, ya. Wa akhadha salbi, dia ambil harta salbiahnya. Fama jawaztu illa yasiran hatta nuzilat surat Al-Anfal, tidaklah aku, ya, berlebih daripada satu jalan yang sedikit, maknanya enggak berjalan dia sedikit, kemudian tiba-tiba datanglah surah Al-Anfal, atau turunlah surah Al-Anfal. Dari awalnya ya ayyuhalladzina amanu yas'alunaka 'anil anfal, itu turun sampai pada akhirnya wa amma ayatu hadani khasmani, adapun ayat hadani khasmani fa innaha nuzilat waqtu mubarazah. Jadi Al-Anfal ini kan semuanya pada waktu yaumu Badar. Nah, yang ini hadani khasmani itu turunnya ketika apa? Yaumu mubarazah, ketika mereka perang tanding. Apa perang tanding? Dua daripada umat Islam, dua daripada orang kafir, ya. Akhdan mimma rawahu al-Bukhari an Abi Dzar, diambil daripada apa yang telah diriwayatkan oleh Bukhari daripada Abu Dzar, anna hadzani khasmani ila qauli al-Hamid nuzilat fi Hamzah wa sahibaihi. Ayat hadzani khasmani ini sampai kepada Al-Hamid diturunkan pada Hamzah pamannya Nabi, sampai pamannya Nabi dan kedua sahabatnya. Jadi Nabi mengerahkan Hamzah dengan dua orang lagi.
yakni Aliyan wa Ubaidah bin Haris. Kawannya itu adalah Ali dan Ubaidah. Ini 3 orang yang mubarazah, perang tanding sebelum perang besar. Wa Utbah wa sahibaihi, Utbah dan sahibaihi dan saudara kedua orangnya, teman dia, yakni Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah. Ya, Walid bin Utbah. Lama tabarazu yaumal Badar, manakala mereka itu perang tanding pada peperangan Badar. Tahulah kita di mana letaknya turun surah Al-Anfal? Perang Badar. Kalau hadzani khasmani itu terjadinya pada perang Badar, terlebih ketika waktu mubarazah, perang tanding di antara orang kafir dan orang Islam. Suma in aqabtum, in aqabtumu, kemudian ayat in aqabtum bidhammi mim wa mim uqibtum ba'dahu fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Kemudian ayat ini ila akhir surah, sampai akhir surah, fa innaha nuzilat bi Uhudin, maka ini diturunkan pada waktu Uhud. In aqabtum, ya, fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Ini diturunkan di Uhud. Fa fi dalail al-Baihaqi, pada hadis yang telah diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah wa Musnad Bazzar min hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala Hamzah radhiyallahu anhu hina istashhada. Beliau berdiri di Hamzah. Ketika itu Hamzah dalam keadaan meninggal gugur syahid. Jadi Hamzah waktu itu meninggal dunia. Yang membelahkannya Hindun. Waqad mutsila, dan dianya telah mengeluarkan daripada satu syair. Faqala, maka Nabi mengatakan, la umattilannas bi sab'ina minhum makanak. Saya akan misalkan, makna misal ini adalah mencoba untuk membuat seperti apa yang dibuat oleh Hindun. Karena setelah dibunuh dia dibelah. Itu arti misal. Contohnya Muammar Qaddafi. Itu ketika dia meninggal dibawa diheret, lagi dia apa lagi? Udah diheret, di macam-macam kan, sampai katanya disodomi pakai apa itu? Itu namanya misal. Haram hukumnya misal dalam Islam, ya. Tidak boleh. Kalau orang mati kita bunuh, ya udah dikuburkan langsung, atau udah jangan dimisalkan, ditarik di apa, semua nggak ada. Sebenci apapun kita nggak boleh kita buat begitu. Tapi apa yang terlaku kepada Muammar Qaddafi sangat menyedihkan sekali. Situlah saya sudah bicara dari dulu lagi. Umat Islam tidak membaca Quran, tidak membaca hadis Nabi SAW, sehingga mereka buat seperti itu. Sampai sekarang orang Libya menyesal. Menyesal. Kenapa menyesal? Mereka mengikuti daripada apa yang dikatakan oleh daripada Eropa dan Amerika. Di apa yang terjadi semuanya saya minta maaf. Sebelumnya ini adalah Amerika punya pekerjaan. Apa yang terjadi akan datang lagi, jangan heran-heran. Semuanya itu Yahudi punya kerja. Tidak ada itu katanya. Kalau dah katanya yang demokrasi, bukan punya kita demokrasi itu. Sampai kita ceritain demokrasi. Cuma demokrasi ini adalah salah satu daripada sesuatu yang menjaga maslahah. Tapi kalau kata kita turunkan pemerintah untuk apa? Supaya demokrasi. Belum tentu lagi demokrasi itu. Apa yang ada kita jagakan. Irtikabu akhafud dararaini, menjaga darurat yang lebih ringan daripada darurat yang lebih besar. Ya. Alhamdulillah ketika itu Malaysia tidak terikut dengan perkataan-perkataan yang membahayakan. Sehingga alhamdulillah aman. Tidak ada di dunia ini yang mengadakan penjatuhan presiden kecuali dalam keadaan kacau sampai sekarang. Baik Suria, baik
Libya, baik Yaman, itu semuanya kacau sampai sekarang. Ya, orang Melayu kata apa? Demi untuk mencari air, kita campakkan air di kendi, di tempat. Akhirnya air habis, hujan tak datang-datang. Jadi al-mutil ini tidak boleh, ya, diharamkan. Kalau kita sudah bunuh orang, yang bunuhlah. Kafir itu walaupun kafir tak boleh kita potong-potong itu. Aku dah benci kali sama dia, pap. Dipotongnya seperti nak buat apa, sop. Tak boleh. Nah, ini Nabi SAW karena begitu begitu sedihnya dan begitu sayangnya terhadap Hamzah, ketika dia lihat begitu dia kata, aku akan buatkan mithil dengan 70 daripada orang-orang kafir itu untuk menggantikan tempatmu, tempat Hamzah itu. Panazal Jibril ala Nabi SAW, maka turunlah Jibril alaihissalam kepada Nabi bi khawatimi suratin Nahl, dengan penutup surah An-Nahl. Wa hiya qalu wa in aqabtum. Itu perkataan wa in aqabtum sampai akhirnya. Supaya tahu kita tidak dibolehkan seperti itu. Nabi SAW dilarang. Cukup Allah Subhanahu wa taala saja yang mengapakannya. Wa arafatin wasamu, dan Arafat, turun di Arafat sebagaimana yang dituliskan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Bi Arafatin rasamu ay katabu nuzul ayatil yauma akmaltu lakum dinakum. Di Arafat mereka tulis turunnya ayat al-yauma. Jadi ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu turunnya di mana? Di Arafat. Ya. Bidhammi mim jam'i, dirawi didomahkan mim jamak, dinakumu. Wa dzalika fi hajjatil wada', yang demikian itu pada hajjatul wada'. Tengok pada dikata 6, yaumul jum'ah ba'da asar, pada hari Jumat setelah asar. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifun bi Arafat ala naqatil adba. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas Arafat, atas untanya adba, namanya adba itu nama untanya. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum itu diturunkan di Arafat pada hari Jumat setelah asar. Kama fi sahihil marwi an Umar, sebagaimana dalam Sahih Bukhari yang telah diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, yang orang Yahudi mengatakan, andaikan ada pada kami ini ayat, niscaya kami akan buatkan aid. Apa itu dia al-yauma akmaltu lakum dinakum? Kenapa? Karena dia menceritakan tentang sempurnanya Islam itu. Ya. Jadi dalil inilah yang mereka katakan Islam itu sudah sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi jangan tambah-tambah lagi. Tak boleh tambah-tambah lagi. Kenapa tambah-tambah? Kan sudah sempurna. Kalau kamu tambah-tambah berarti kamu enggak melihat itu sempurna. Kalau kamu buat Maulid Nabi, sebentar lagi ada Maulid Nabi. Asal datang Maulid Nabi, sakit gigi orang tu. Akan datang Maulid Nabi SAW, pening kepala mereka. Nah, tak boleh kamu buat Maulid Nabi. Kenapa enggak boleh? Karena agama itu sudah sempurna. Jadi kalau kamu tambah lagi berarti enggak sempurna. Oh, begitu. Berarti kalau pandangan mereka, kalau kita buatkan Maulid Nabi, agama tak sempurna. Kalau kita buatkan Isra Mi'raj, agama tak sempurna. Kalau kita buatkan umpama sebagian yang mengatakan kunut bid'ah, agama tak sempurna. Mana dalilnya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yang Nabi kata nih, ketika Allah turunkan al-yauma akmaltu, yang mana yang disempurnakan? Masih tahu kita. Sempurnanya agama ketika sempurna ayat, sempurna semuanya, kan begitu. Ini ayat turunnya Hajjatul Wada. Setelah Hajjatul Wada ada lagi ayat yang turun setelah itu. Berarti kan belum lagi sempurna itu ayat. Sama kata Quran dah sempurna pada ayat ini sempurna. Ini ayat bukan terakhir turun. Ya.
Berarti kalau gitu dia bukan menciptakan ayat sempurna. Ketika al-yauma akmaltu lakum dinakum, masih ada lagi ayat akan datang menyempurnakan ayat. Masalah ayat kalalah itu setelah ini. Jadi mana yang disempurnakan? Kan begitu. Yang disempurnakan itu yang mana? Yang disempurnakan itu agama Allah. Yang disempurnakan itu adalah kaidah. Jadi semuanya kaidah sudah ada. Dengan adanya kaidah, maka Islamnya akan berjalan, berkurun-kurun. Maka sebab itu bukan masalahnya. Kalau sudah sempurna ini, berarti nggak boleh tambah-tambah lagi. Kalau sesuai dengan kaidah bisa kita tambah. Karena dah Allah berikan kita kaidah. Dengan kaidah itulah kita menghukum. Dengan kaidah itulah kita berikan hukum yang ada. Jadi jangan salah paham ayat ini, walaupun dia menciptakan kesempurnaan, tapi bukan ayat yang terakhir turunnya. Bukan ayat terakhir turun. Wa ma dzakarna hahuna yasiru. Kata nazim, dan apa yang kami sebutkan di sini sangat sedikit. Wal hadari uqu'uhu kathiru, dan hadari terjadinya itu banyak. Karena kebanyakan ayat itu semuanya hadari. Kebanyakan ayat kita katakan Al-Qur'an kesemuanya adalah merupakan hadari kecuali. Begitulah. Kecuali beberapa ayat yang menceritakan tentang mereka itu adalah safari. Karena hadari adalah asal, safari adalah furu'. Di antara safari apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum, berarti di ayat itu adalah diturunkan di mana? Di Arafah. Al-Anfal di Yaum Badar. Ya. An-naw'ul khamis wa sadis, naw' yang kelima dan keenam, al-layali, al-laili wan nahari, malam dan siang. Wa suratul fathi atat fil laili wa ayatul kiblati ay fawalli. Kata nazim, wa suratul fathi atat ay nuzilat, datang turun, fil laili pada waktu malam. Li hadis sabiqi, pada karena hadis yang telah lewat, qala fi sya'rin nuqayah wa tamassaka al-Buqaini bi-dhahiri fa za'ama annaha kullaha nuzilat lailan. Maka berpegang teguhlah dengan zahirnya Imam Bulqini dan menyangka bahwa semuanya ini diturunkan pada waktu malam. Jadi menurut pendapat beliau, Al-Bulqini mengatakan fathih itu adalah diturunkan waktu malam. Walaysa kadzalika balin nazilu minha tilkal lailah ila siratan mustaqimah. Yang turun pada waktu malam itu aja siratan mustaqimah, tidak semuanya. Jadi bila turunnya waktu malam, tapi tidak semuanya. Wa ayatul qiblati, dan ayat kiblat yang menunjukkan cerita tentang kiblat. Ai fawalli, maksudnya fawalli wajhaka satral masjidil haram, itu juga turunnya waktu malam. Kenapa pula waktu zuhur mereka laksanakan sampai ke Kuba, sampai kepada daerah itu waktu zuhur? Tahulah pula dahulu nggak ada SMS, nggak ada Facebook. Ya, ini Facebook ini bid'ah ini. Terjadi Pinang banjir, dah ketahuan sama kita. Subhanallah, hebat sekali orang sekarang. Wali semuanya, punya karomah. Itu yang dulu-dulu itu kan yang wali-walinya itu ketahuan dia. Terjadi di Kelantan, tahu dia langsung hari ini. Ya, kalau sekarang wali-wali makin bertebaran. Apa kata mereka? Telah terjadi banjir di Pinang. Udah tahu kita. Tahu kata? Hebat wali-wali sekarang ini.
Bagaimana prosesnya? Turunnya waktu malam. Walli wajhaka syatral masjidil haram. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai kepada Nabi, nah baru dibawa kepada sahabat sampai ke Kuba. Mereka kan masih lagi dalam keadaan sholat. Bila sampai sholat, mereka dengarkan berita itu, mereka langsung apa? Putar sholatnya dari Baitul Maqdis kemana? Ke Mekah. Apa enggak jadi dua kiblat dia? Qiblatain. Coba kita lihat di situ syarih Said Alawi. Wa minas safari aidan suratul wal mursalat. Dan dikatakan juga dengan safari itu adalah surah al-mursalat. Nujilat fi ghari bimina, diturunkan di gua di Mina. Kama akhrajul syaikhan wa awalu ampal nujat bi Badrin, dan awal ampal diturunkan di Badar. Akhrajahu Ahmad wa ayatul law kana aradan nujilat fi ghazwah, bi ghazwati Tabuk, peperangan Tabuk. Wa ayatu innal ladzina furidu, itu nujilat bil Juhfah, diturunkan di Juhfah. Wa fi safari Al-Hijrah. Akhrajahu Ibnu Abi Hatim anid Duhaq. Dari ayat ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatil muhajirat. Akhrajahu Ibnu Jarir an Zuhri annaha nuzlat bi asfal Hudaybiyah, diturunkan di paling bawah Hudaybiyah, ya. Itu di antara safari. Wal laili taqsimu nuzul Quran awalan ila al-Makki wal Madani wa hadar wa safari bi'atibari makan. Diturunkan Quran itu, dibagikan Quran itu dengan turunnya pertama kepada Makki dan Madani, hadar dan safari dengan melihat kepada tempatnya. Wa taqsimu huna ila al-laili wan nahari bi'atibari zaman, dan dibagilah ya penurunan Quran itu pada siang dan malam dilihat daripada masanya. Wa qauluhu ayatu qiblah, dan ayat kiblat, ya, rajjah Ibnu Hajar nuzuluha naharon. Ibnu Hajar mengatakan ini turun bukan waktu siang, bukan waktu malam, tapi waktu siang. Itu pendapat Ibnu Hajar. Ya, ayat ini turunnya waktu siang bukan malam. Itu tarjihan Ibnu Hajar. Wa ajaba an qaulihi fil hadithi, dan dia menjawab dengan perkataan hadis yang ada, wa qad unzila alaihi lailah, dan telah diturunkan pada waktu malam ini, bi anna dzalika majazun minal itlaqil lailah. Itu merupakan satu majaz yang disebutkan waktu malam. Macam kita kata kemarin gitu. Lailah itu maksudnya seperti kemarin telah diturunkan sama saya. Ala ba'dil yaumil madhi alladhi yalihi, pada hari yang telah lewat sebelumnya. Wa qala innal khabara wasala waqtil asar, sesungguhnya khabar itu sampai kepada waktu asar. Ila man huwa dakhilul madinati, kepada orang yang berada di kota Mekah, di kota Madinah. Wa hum Banu Harithah. Jadi cerita tentang masalah fawalli wajhaka itu sampai kepada mereka waktu asar, orang-orang yang di Madinatul Munawwarah. Wa wasala waqtu subhi ila man huwa kharijul Madinah, dan sampai waktu subuh kepada orang yang di luar kota Madinah. Wahum Banu Amrin bin Aufin ahlu Quba. Jadi sampai kepada Quba, ya, pada waktu apa? Waktu subuh. Maklumlah dahulu saya jalan aja pun dari Madinah, dari Masjid Nabi SAW ke Quba, jalan kaki. Jauh juga itu. Saya datang ke rumahnya Syekh Habib Zain bin Sumit, jauh juga itu. Jadi saya suka jalan-jalan kaki. Kenapa saya suka jalan kaki? Nggak ada uang. Itu dia. Saya pernah jalan ke Said Muhammad Alawi Al-Maliki dari Masjidil Haram Mekah ke rumahnya. Berangkat saya sebelum zuhur, sampai saya setelah asar sebelum maghrib. Sebelum maghrib baru saya sampai. Jauh itu. Kalau ke jalan jauh lah kita.
Jadi wajar ceritanya ini sampai kepada orang ahli Madinah waktu bila setelah asar, sampai kepada ahli Kuba waktu subuh. Wa ayyala Suyuti ma dhaba ila al-Hafidz bi haditsin akhrajahu An-Nasa'i, dan telah mengkuatkan, ikut dia mengkuatkannya siapa Suyuti, apa yang telah berpendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan hadis yang dikeluarkan oleh Nasa'i. Wa fi hadis tahwil, pada hadis yang perubahan daripada Ka'bah kiblat minal fawaid. Jadi Imam Nasa'i mengatakan, saya mendukung pendapatnya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Kenapa didukungnya? Sesuai dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Nasa'i. Memang ya, ayat daripada ayat fawalli wajhaka itu adalah turunnya waktu bila? Waktu siang, yaitu setelah asar. Cuma malam itu sampainya kepada orang-orang di Kuba, ya. Dalam hadis tahwil kiblah ada beberapa faedah. Jawazu wuqu'in nasakh wa naskhi sunnah bil Quran. Bolehnya terjadi nasakh, bolehnya terjadi nasakh, penghapusan, wa naskhu sunnah bil Quran, menasahkan sunnah dengan Quran, wa anna hukman nasakh la yalzimu insanu qabla bulughi khabar ilaih, bahwasanya hukum nasakh tidaklah melazimkan manusia sebelum sampai khabar kepadanya. Sebelum sampai khabar. Jadi mereka sebelum sampai khabar enggak melaksanakan. Contoh, tadi turunnya bila? Setelah asar, ya. Setelah asar berarti orang-orang Madinah sudah sholat asar itu, kalau dia agak terlambat sholatnya, asar itu mereka dah ngadap ke Makkah, Ka'bah. Maghrib mereka sudah ngadap ke Ka'bah. Isya juga demikian. Tapi orang Kubah, sholat mereka bagaimana? Masih lagi berada menghadap ke Baitul Maqdis. Isya, maghribnya, isyanya. Sampai berita itu subuh. Nah, dari sini pendapat kita, ya, sesuai dengan para ulama-ulama sekaliannya yang ada di sini, dikatakan tidaklah melazimi seorang insan itu sebelum sampai khabar kepadanya. Sampai khabar baru lazim dia ikuti. Bila sampai khabar baru lazim mengikut. Yang kemudian wa anal khabar al-wahid hujjatun. Khabar wahid ini adalah hujjah. Orang yang paling banyak menceritakan tentang dalil khabar wahid ini hujjah adalah Imam Syafi'i. Wa anna man shalla ila jihatin bila ijtihad, dan orang yang solat ke satu arah tanpa ijtihad, maknanya yakin dah dia, jangan ijtihad, yakin dia. Tsumma bana lahul yaqin bil khata, kemudian nyatalah baginya itu keyakinan dengan salahnya. Wa annahu la yu'id, dan itu tak perlu diganti. Wa qaul aktsar ahli ilmi, ini adalah pendapat daripada kebanyakan ahli ilmu. Wa ahlu qaul Syafi'i, salah satu daripada pendapat Imam Syafi'i. Jadi yang rajih apa yang dibuat oleh Ibnu Hajar, bahwasanya ayat fawalli wajhaka tidak al-laili, tapi dia adalah merupakan an-nahar. Wa qauluhu ya ayuhan nabiyyu qul ba'du li azwajika wal khatmu sahul, dan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina, ya ayuhan nabiyyu, ya, lepasnya ya ayuhan nabiyyu, katakanlah setelahnya, setelah ya ayyuhalladzina, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika, katakan bagi istri kamu. Ini adalah apa? Malam. Wal khatmu, dan khatamnya, khatam ayat tersebut sahul, mudah. Firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu qul li azwajika, itu setelahnya itu li azwajika, dan penghatamannya mudah. Ani allati fiha banatu la allati khussat biha azwajuhu fa asbiti. Maksudnya saya
yang ada padanya itu cerita tentang banat, ada sebutan banat, bukan yang dikhususkan untuk istri-istrinya. Fa'athbiti, maka tetaplah. Jadi yang masuk daripada laili ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna, itu tidak masuk katanya. Bukan yang itu. Ya, yang masuk ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, itu yang masuk. Ya, yang ada banatnya, yang sebutan banat. Jadi kalimat ya ayyuhan nabiyyu dengan tambahan qul li azwajika ada banatnya, itulah yang saya maksud dia. Kalau yang ada banatnya masuk, kalau yang enggak ada banatnya enggak masuk. Itu yang enggak masuk ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa in kuntunna turidnal hayah, itu tidak masuk. Yang masuk daripada laili, waktu malam, adalah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika. Wadzalika lima rawahu al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha kharajat Saudah ba'dama duriba al-hijabu li hajatiha. Keluarlah Saudah, ya, setelah diwajibkan bagi mereka hijab. Keluar kenapa? Karena keperluan beliau, Saudah. Wa kanat imra'atun jasimah la tukhfa ala ma ya'rifuha. Fara'aha Umar, keluar dia begitu, dia Umar, qala ya Saudah amma wallahi ma tahfina alaina fanzuri kaifa takhrujin. Lihatlah kamu, kenapa kamu keluar, katanya. Qalat bangkafatu raji'atan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala innahu yata'asha wa fi yadihi arqun faqala ya Rasulullah kharajat li ba'di hajati faqala li Umar kada wa kada. Fa'ahallahu ilaihi thumma rafa anhu wa innal arqa fi yadihi ma wada'ahu. Jadi ceritanya ini, ya, cerita tentang ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ini terjadi kepada Saudah. Wa ayatu thalatha qala nazim wa ayatu thalathati ladina ay khulifu fi taubatin yaqina. 3 dan ayat wa ayatu thalatha 3 ayat dan ayat yang 3 orang yang terlambat. Ay khulifu bi taubatin, orang yang terlambat dengan taubat secara yakin. Ayat yang 3 ini ayat orang yang menceritakan tentang 3 orang ini adalah ayat yang diturunkan pada waktu malam. Mereka adalah orang yang takhalluf, tidak datang atau tidak mengikuti peperangan, ya, peperangan Tabuk. Siapa dia? Di sini disebutkannya wa dzalika ma fi sahih min hadis Ka'ab fa anzalallahu ta'ala taubatana, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya kami. Jadi mereka mengikatkan diri mereka, ya, mengikatkan diri mereka. Mereka tunggu daripada Allah Subhanahu wa taala. Turun kepada kami taubat kami atas Nabi SAW ina baqiyatul akhir minal lail. Turunnya, ya, pada waktu sepertiga akhir malam. Wa Rasulullah SAW inda Ummi Salamah, sementara Rasulullah ketika itu dia ada di Ummi Salamah. Wa Ka'ab hadza ahadu thalathah, dan Ka'ab ini adalah salah satu daripada yang 3 alladzi khulifu, yang dianya itu ada terlambat. Wahum Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi' wa Ka'ab bin Malik. 3 orang tersebut, ya, diturunkan kepada mereka ayat tentang masalah diterimanya taubat mereka. Fahadhihi ba'dun lil layali ala, dan ini sebahagian daripada surah atau ayat yang turun waktu malam. Anna katsira bin nahari nazala, kebanyakannya waktu sianglah turunnya. Jadi sebagian ini yang telah diterangkan adalah
ayat-ayat atau surah yang diturunkan waktu malam. Tapi kebanyakan ayat itu diturunkan waktu siang. Nah, kita apakan? Kita kumpulkan. Pertama surah Fathi, itu turunnya waktu malam. Kemudian surah ayat yang menceritakan tentang masalah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, itu adalah ayat yang diturunkan waktu malam menurut nazim, tapi dirojihkan oleh Ibnu Hajar, dikuatkan oleh Suyuti bahwasanya fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu adalah diturunkan ketika waktu asar, ya, ketika waktu setelah asar. Kemudian ayat ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, itu adalah turun ketika waktu apa? Malam harinya. Ditambah lagi dengan ayat yang menceritakan dengan 3 orang yang terlambat, ya, itu juga waktu malam. Nah, yang lain-lainnya itu semuanya adalah siang. Karena asal pada turunnya waktu itu adalah zamannya siang. Nausabi wasamin as-saifi wasita'i saifuhu ka ayatil kalalati sita'i kal asli fi aisyati. Ayat saifi, apa yang dikatakan ayat saifi? Manuzila fi saif, yang diturunkan di saif. Asyitai manuzila fi syita, yang diturunkan waktu syita. Saif musim panas, syita musim dingin. Kita ada musim hujan, musim musim hujan, musim panas. Apa panas? Kemarau. Musim kemarau, musim buah, musim bunga, musim musim banyak kali musim kita, ya. Musim banjir, musim durian, itu musim durian di Kelantan. Nah, kemudian musim apa lagi? Musim bokek, musim tak duit. Banyak kali itu musimnya. Jadi yang diturunkan pada saib adalah ke ayatil kalalah, seperti ayat kalalah, ya. Ayat kalalah ini ya diturunkan pada musim apa? Musim saib, musim panas. Yastabtunaka, ya, mereka bertanya kepada kamu. Qulillahu yuftikum fil kalalah, katakanlah Allah yang memberikan fatwa pada kalalah. Apa itu kalalah? Seorang yang meninggal, ya, tidak ada meninggalkan daripada warisannya, anaknya kah, ayahnya enggak ada, bagaimana dia? Nah, itu. Wa syita'i kal asri fi Aisyah, dan syita seperti asyar. Ayat asyar yang ke-10, ya, yang 10 itu pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang dikatakan oleh Muslim daripada Umar, ma raja'tu Rasulullah SAW fi syai'in ma raja'tuhu fil kalalah. Adalah aku menanyakan kepada Rasulullah kecuali apa yang telah dia bertanya kepada Rasulullah tentang masalah kalalah. Wa ma aghladu li fi syai'in ma aghladu li fiha hatta ta'ana bi asabihi ala sadri. Qala ya Umar, ala takfika ayatus saib? Adakah kamu tidak mencukupi ayat saib? Ayat saib itu ayat tadi itulah. Allati fi akhir surah Nisa, yang dia itu ada pada akhir Nisa. Wasyitai, dan asyitai kal asli min ayat, seperti apa? Sebagai 10 daripada ayat yang ada pada surah An-Nur. Ceritakan tentang bara'ah daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Menceritakan tentang bara'ahnya, terlepasnya Sayyidah Aisyah daripada tuduhan berzina. Yaitu ayat innal ladzina ja'u bi ifki usbatun minkum. Itu adalah ayat waktu apa? Syita. Turunnya waktu di Syita. Notasi macaman yang ke-9. Al-firashi minal ayat.
ayat yang turun kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah berada di tempat tidur. Pada asalnya semua ayat turun kepada Nabi SAW, bukan turun di tempat tidur, ya. Tapi ini merupakan salah satu ayat yang turun di tempat tidurnya Nabi SAW. Ka ayati thalathati muqaddimah fi naumihi fi baitin ummi Salamah. Seperti ayat yang 3 yang terdahulu itu, ya. Apa itu? Ayat orang yang takhallub, 3 orang yang takhallub itu tadi. Fi naumihi, pada tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi baiti ummi Salamah, di rumahnya Ummi Salamah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah Ummi Salamah, lagi di mana? Di tempat tidur. Udah turun ayat yang menceritakan tentang taubatnya 3 orang yang takhallub tadi itu. Wahya manuzilat, tengok syarih mengatakan wahya manuzilat wa huwa fi fawqa firashihi sawan kana naiman amla. Ianya ayat yang turun Nabi SAW dalam di atas tempat tidurnya, sama ada dia tidur atau tidak, yang penting di atas tempat tidur. Wa muthila lil farisi bi qawlihi, dan dimisalkan bagi yang tempat tidur bi qawlihi ka ayati thalathi muqaddimah, ay maksudnya ya ayatul thalatha alladzina khalafu al mutaqaddimah, itu ayat yang menceritakan tentang 3 orang yang takhallub yang telah disebutkan tadi. Fa inna nuzilat fi naumihi sallallahu alaihi wasallam, dianya diturunkan pada ketika Nabi tidur fi baiti Ummi Salamah, di rumahnya Ummi Salamah. Ummi Salamah namanya ismu Hindun binti Abi Umayyah al-Makhzumiyah. Tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam pada maut Abi Salamah. Rasulullah menikahinya setelah meninggalnya Abi Salamah li thamanin khalau min al-jumadil akhir, atau Jumadil Akhir, ya, pada 8 Hijriah, setelah masuknya pada bulan Jumadil Akhir. 8 daripada 8 Jumadil Akhir fi sanati rabi'ah min al-hijrah, pada tahun keempat daripada hijrah. Wa tufiyat sanata 59, dan dia meninggal dunia pada tahun 59. Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah, dan Abu Hurairah lah menyolatkan Sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, wa dufinat fil Baqi', dan dikuburkan di Baqi'. Wa hiya akhir man mata min azwajihi sallallahu alaihi wasallam, dialah ya akhir daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia. Yalhaquhu nazilu mithla ru'ya li kauni ru'ya anbiya'a wahya, dan disambungkan juga atau diikutkan juga tentang ya ayat yang turun waktu di firas, waktu di tempat tidur, adalah ayat yang turun seumpama mimpinya Nabi SAW. Apa yang turun itu juga dimasukkan bagian Nabi SAW mendengarkan atau menerima wahyu dalam keadaan di firas. Liqauni ru'yal anbiya, karena keadaan mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Jadi karena mimpinya Nabi itu ayat itu masuk wahyu, maka dimasukkan jugalah, digolongkan jugalah apa yang mereka terima itu merupakan wahyu yang turun di firas. Kata syarih Muhsin Musawa, yulhiquhu ay al-firashi, digolongkan juga lah ya al-firashi an-nazil min al-ayati aw kaunuhu, yang turun daripada ayat keadaannya, mithla ru'ya, seperti ya mimpi, ka suratul Kautsar, seperti surah Al-Kautsar. Liqauni ru'yal anbiya'i wahyan, karena mimpinya nabi-nabi itu wahyu. Fa innahu tanamu ayanuhum wa la tanamu qulubuhum, mata mereka itu tidur tapi hati mereka tidak tidur. Ada 2 orang, ada 2 golongan yang mata tidur, hati enggak tidur. Kadang-kadang kita mengatakan, kamu tidur? Enggak, saya enggak tidur, mata saya enggak tidur, hati saya, katanya. Cuma 2 golongan.
Satu golongan nabi, yang kedua Dajjal. Para nabi-nabi semuanya mata mereka tidur, hati mereka tak tidur. Dajjal matanya tidur tapi hatinya juga tidak tidur. Mikirkan bagaimana caranya untuk menyesatkan orang, ya. Nah, kalau kita yang memang biasa-biasa aja, cobalah kalau sekiranya kita pilih satu lagi ya, pilih Dajjal ya. Kalau kita yang biasa-biasa saja, kalau katanya waktu tidur, mata kita tidur, hati kita juga akan tidur. Karena ada orang yang mengatakan hati saya nggak tidur katanya, itu berarti Dajjal dia. Karena kalau nggak Dajjal dia berarti Nabi. Nggak ada Nabi kan? Nabi nggak ada lagi. Nah, hati-hati nyebutkan begitu ya. Hati saya nggak tidur katanya gitu. Mata saya yang tidur, hati saya nggak tidur. Hati-hati itu. Dua golongan. Nabi nggak akan mungkin lagi. Nggak ada lagi Nabi. Kalau Nabi, kalau sekiranya dia tak Nabi berarti satu lagi. Pada Sahih Muslim, sebagaimana dalam Sahih Muslim, an Anas radhiyallahu anhu, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin baina adharina fil masjid. Ketika kami bersama Rasulullah SAW ya di masjid, id ikhfa'atan, tiba-tiba dia tertidur ringan, thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman, kemudian dia angkat kepalanya dalam keadaan tersenyum. Faqultu, maka aku berkata, ma'ad'akaka ya Rasulullah, apa yang membuatkan kamu itu senyum ya Rasulullah? Faqala, nuzilat alayya anifan suratan, Allah telah menurunkan kepada saya tadi surah Baqarah, maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inilah yang dikatakan dengan apa? Ayat Al-Firashi, ya. Jadi yang mereka masukkan, golongkan juga termasuk ayat yang turun ketika waktu Nabi SAW tidur. Nau'ul ashir asbabun nuzul, sebab-sebab nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Tapi tidak semua ayat itu punya, semua surat itu tidak semuanya punya nuzul asbab. Tidak semua daripada ayat memiliki sebab turunnya. Wa sannafal a'immatul asfara fihi payammim nahwahas tibsara. Wa sannafal a'immatul isfara, dan para ulama-ulama telah mengarang kitab. Perkataan daripada syarih daripada Said Alawi, Al-Immah Kabni Madini Syekhul Bukhari, seperti Imam Madini dia karang kitab tentang masalah asbabun nuzul, wa wa aqdamuhum, inilah kitab yang paling lamanya. Karangan daripada Ibnu Madini, wal Wahidi, Wasyuti. Suyuti dia punya karang kitab Lubabun Nuqul fi asbabin nuzul. Lubabun Nuqul fi asbabin nuzul. Ada sebagian daripada cetakan dia samakan dan dia masukkan dalam kitab seperti Jalalain. Dia buat Jalalain, baru di bawahnya itu ada karangan daripada Imam Suyuti namanya Lubabun Nuqul fi asbabin nuzul, ya. Tapi kitab yang paling lamanya, yang paling pertama sekali adalah karangan daripada Ibnu Madini, syekh daripada gurunya Bukhari, ya. Dia buat kitab tersebut untuk apa? Untuk mengetahui sebab-sebab daripada nuzulnya ayat atau Al-Quran. Fihi, padanya, pada apa? Pada asbab nuzul,
Fayamim nahwahas tibsara, maka bertujuanlah kamu ke arah kitab yang sambil bertanya. Itu menyempurnakan baitnya sajalah itu. Jadi kalau boleh katanya seolah-olah mengatakan ambillah kitab itu, belilah kitab itu, dapatkanlah kitab itu, supaya kamu tahu mana-mana asbabun nuzul. Kata syarih, wa dzukira fil itqan, dan disebutkan dalam itqan fawaidun li hadzal nau', faedah-faedah ini bagian. Minha ma'rifatu wajhil hikmatil ba'itsati 'ala tasyri'il hikam, yaitu diantaranya mengetahui cara hikmah yang datang pada tasyri'. Wa minha, sebagian daripadanya, anna lafdha qad yakunu 'aman wa yakumu dalilu 'ala takhsisi. Sebagian daripadanya bahwasanya lafaz yang datang itu adalah umum dan datang dalil untuk mengkhususkannya. Fa idza urifa sababu qusira takhsisu ala ma ada suratahu, kalau taulah kita itu ya sebabnya, maka terbataslah pengkhususan atas apa selain daripada bentuknya. Fa inad dukhula surati sababi qat'i wa ikhrajuha bil ijtihadi mamnu', karena bentuk sebab yang putus itu dan mengeluarkannya dengan ijtihad adalah merupakan hal yang dilarang. Wa minha, sebagian daripadanya, al-waqfu 'alal ma'na, kita mengetahui makna yang ada. Dengan mengetahui sebabun nuzul, kita mengetahui makna yang ada. Wa izalatul iskal, menghilangkan permasalahan yang ada dalam ayat itu tersebut. Di ayat itu kalau sudah diturunkan, tahu kita ayat itu sebab nuzulnya, maka tahulah kita bagaimana cara menghilangkan iskal, permasalahan yang ada. Wa qala al-Wahidi, berkata Imam al-Wahidi, la yumkinu ma'rifata tafsir al-ayat dunal wuqufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Tidak akan mungkin kita mengenal tafsir ayat tanpa kita mengetahui kisahnya dan keterangan turunnya. Tidak akan tahu kita. Kita ingin carakan melihat makna umum saja, enggak boleh. Kita mesti tahu ceritanya dan bagaimana turunnya agar kita paham benar-benar. Wa qala Ibnu Daqiq al-Aid, bayanu sababin nuzul tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil Qur'an. Keterangan sebab-sebab nuzul ini merupakan jalan yang paling kuatnya untuk memahami makna-makna Quran. Jadi begitu pentingnya kita mengetahui sebab nuzul ayat tersebut. Apa kata Al-Fadlani tentang asbabun nuzul? Sababun nuzul, tengok nomor 1, ma nuzilatil ayatu aw al-ayat mutahadditsatun anhu, apa yang diturunkan ayat atau beberapa ayat yang dibicarakan daripadanya, au mabni au bayyinatun li hukmihi, atau menerangkan hukumnya, ayyama uquhi, ketika waktu turunnya atau terjadinya ayat tersebut, bima'na annahu hadisatun waqa'at fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia itu adalah sesuatu kejadian yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, au su'alu wajhin ilahi, atau pertanyaan yang diarahkan kepadanya, panuzilatil ayah, maka turunlah ayat ini, awil ayat, atau ayat-ayat tersebut, minallahi, daripada Allah, bi bayani ma yatasilu bitilkal hadisah, dengan menerangkan apa yang berhubungan dengan kejadian tersebut, au bijawabi hadza soal, atau dengan jawaban soal tersebut.
Sudah jam berapa? Hah? Satu suku sudah selesai ya? Nah, jadi tolong kalau waktu sudah dibilangkan ingatkan saya ya. Nanti kita akan sambung lagi untuk sholat dan sebagainya. Insyaallah taala biidznillah. Ma fi yurwa an sahabihi rufi' wa in bi ghairi sanadin pamunqati'. Itu akan datang insyaallah taala biidznillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.